Oke, kita lanjut sekarang contoh yang nomor 4. Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2 adalah. Oke, kita buat dulu persamaan yang pertama. X kuadrat ditambah 3x dikurang 7 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Berarti alfa ditambah beta sama dengan min B per A. A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 7 ya. Berarti min B per A, min 3 dibagi 1, dapat min 3. Lalu alfa dikali beta, itu C per A. C-nya min 7, A-nya 1, berarti alfa dikali beta itu min 7. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat, lalu ingin membentuk persamaan kuadratnya, itu kan rumusnya adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi kalau X1, X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka bentuk umum persamaan kuadratnya bisa dicari menggunakan rumus seperti ini. Jadi kalau alfa dan beta tadi mau kita masukin ya seperti ini ya. Kita ganti X1-nya alfa, X2-nya beta. Nah, pertanyaannya sekarang persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Ya tinggal diganti. X1-nya itu alfa tambah 2, X2-nya beta tambah 2 ke dalam persamaan ini. Walaupun agak panjang tapi nanti ketemu ya. X kuadrat dikurang X1-nya adalah alfa tambah 2. Alfa ditambah 2, kemudian X2-nya adalah beta ditambah 2. X ditambah dengan X1 dikali X2. Akar yang baru adalah alfa tambah 2. Ini X1-nya. Kemudian X2-nya yang baru adalah beta ditambah 2. Sama dengan 0. Oke, lanjut tinggal disederhanakan saja. X kuadrat dikurang. Nah, ini kita kelompokkan. Alfa ditambah beta, 2 tambah 2 bisa jadi 4. X ditambah, ini kita kalikan. Alfa kali beta ditambah depan kali belakang, belakang kali depan, itu kan sama-sama punya 2, kita keluarkan langsung distributif ya, jadi yang di dalam tinggal alfa tambah beta, lalu belakang dikali belakang, 2 kali 2, 4, sama dengan 0. Kita substitusikan nilai-nilai alfa tambah beta dan alfa kali beta yang sudah kita cari di awal tadi ya. Alfa ditambah beta min 3. Jadi min 3 ditambah 4 X ditambah dengan alfa kali beta nilainya min 7 ditambah dengan 2 nilai alfa tambah beta itu min 3 lalu ditambah dengan 4 sama dengan 0. Kita hitung hasilnya X kuadrat min 3 ditambah 4 itu plus 1, tapi ada negatif berarti min 1, min 1X, satunya tidak perlu ditulis jadi min X aja. Min 7 ditambah 2 kali min 3. 2 kali min 3 min 6. Hutang 7, hutang lagi 6 jadi min 13. Dibayar 4 berarti min 9. Sama dengan 0. Coba kita lihat pilihan gandanya. Ada ya yang C jawabannya. Oke, kita lanjut contoh yang kelima. Persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar X1 dan X2. Apabila diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai ini adalah. Oke, kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang 6X ditambah K-1 sama dengan 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2. Berarti X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. A-nya itu 1, B-nya itu negatif 6, C-nya K-1 ya. Berarti min dari B, min dari negatif 6, dibagi A-nya 1. Dapat 6. Lalu X1 dikali X2. Itu rumusnya C per A. C-nya K-1, A-nya adalah 1, berarti tetap K-1. Sekarang karena diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, kita manfaatkan dengan cara X1 ditambah X2 dikuadratkan. Ini menggunakan sifat aljabar ya.
X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 tambah X2 pangkat 2. X1 tambah X2 kan sudah diketahui nilainya 6, berarti 6 pangkat 2. Sama dengan, ini kita kelompokkan dulu, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2. 6 pangkat 2, 36. Nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan dari soal sudah diketahui 10 ya. Langsung masukin aja, ditambah 2 dikali X1 kali X2 itu adalah K-1. Maka diperoleh 36, 10. Ini kita kalikan dulu. 2K, 2 kali min 1, min 2. 10 dikurang 2, 8 berarti ya. Jadi ini 36, 8 ditambah 2K. Oke, kita sederhanakan lagi. 36 dikurang 8 sama dengan 2K, berarti ini 28 sama dengan 2K, maka K diperoleh 14. Yang ditanya nilai K kuadrat min 2K plus 1 ya, berarti langsung aja K kuadrat 14 kuadrat dikurang 2 kali K, 2 kali 14 ditambah 1 sama dengan 14 kuadrat itu 196 dikurang 28 ditambah 1 sama dengan 196, kita tambah 1 dulu kan 197 ya, dikurang 28. Kita oret-oret aja, 7 kurang 8, 17 kurang 8 itu 9. Udah dipinjam 1 jadi 8, 8 kurang 2, 6 dan 1. 169. Jawabannya yang E ya. Nah, ini kalau kalian bisa melihat K kuadrat min 2K plus 1 itu kan kalau mau difaktorkan, ini kalau mau difaktorkan kan K min 1 pangkat 2 ya. Kalau menggunakan sifat aljabar pasti bisa nih ketemu, jadi lebih cepat perhitungannya. K kuadrat dikurang 2K plus 1 itu kalau kita uraikan ya K min 1 dikuadratkan. K-nya kan dapat 14 tadi, 14 dikurang 1, 13 dikuadratkan ya 169. Jadi sama aja ya, mau cari yang seperti ini atau kalau kalian kepikiran yang kayak gini, ini bahkan lebih cepat. Dari sini pun nggak perlu dicari, ini langsung bisa ketemu ya. Kalau kalian bisa nemuin yang kayak gini nih, bisa lebih cepat, hemat berapa detik lah. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, lanjut ke contoh yang ke-6. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini adalah, oke, ini kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang 6X min 5 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya min 5 ya. Lalu X1 dan X2 adalah akar-akarnya, berarti X1 kita tambah dengan X2. Rumusnya adalah min B per A. Min B-nya itu kan negatif 6 ya. Negatif 6 dibagi A-nya 1, berarti dapat 6. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya negatif 5, A-nya 1, berarti dapat negatif 5. Jika diketahui akar-akar persamaan X1 dan X2 mau kita bentuk persamaan kuadratnya, maka rumus yang digunakan adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita lihat ke soal, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini adalah, ya tinggal kita ganti. X1 itu adalah akar yang baru, X2 ini akar yang kedua yang baru. Terus nanti tinggal dihitung. Walaupun agak panjang tapi tetap ketemu nanti. X kuadrat dikurang X1 yang baru, akar yang baru ya, yaitu 2X1 ditambah 1. Ditambah X2 yang baru adalah ini. Ditambah 2X2 ditambah 2X ditambah dengan X1 dikali X2. X1 yang baru kita tulis lagi 2X1 ditambah 1 dikali X2 yang baru 2X2 ditambah 1 sama dengan 0. Tinggal disederhanakan. X kuadrat dikurang 2X1 ditambah 2X2 kan sama-sama punya 2. Keluarin aja 2-nya. Jadi tinggal X1 ditambah X2.
1 ditambah, ini maaf salah ya. Ini harusnya 1 tadi. Oke, 1 ditambah 1 itu 2. Terus X ditambah dengan, ini dikalikan ya, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, dan belakang kali belakang. Depan kali depan dulu, 2x1 dikali 2x2, 4x1 x2 ditambah, lalu yang depan kali belakang tetap 2x1, yang belakang dikali depan 2x2, sama-sama punya 2, keluarin, jadi tinggal x1 ditambah x2. Belakang kali belakang 1 kali 1 ya tetap 1, sama dengan 0. Kita sederhanakan, x kuadrat dikurang 2, nilai x1 dan x2, x1 plus x2 kan sudah ada 6 ya, substitusikan 6, ditambah 2x, ditambah 4, x1 dikali x2 juga substitusikan, 4 dikali min 5, tambah 2 substitusikan 6, ditambah 1, sama dengan 0. Sederhanakan lagi, x kuadrat dikurang 2 kali 6, 12 tambah 2, 14x. Lalu 4 kali min 5, min 20. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 13 terus min 20, hutang 20 dibayar 13. Masih ada hutang 7, sama dengan 0. Sekarang kita cek pilihan gandanya ada yang